Hai Sobat Beeper, selamat datang di Beeper Pusat Channel. Kali ini kalian ketemu lagi sama saya, Kakak Indah. Hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Animalia materi kelas 10. Untuk itu, saksikan video ini sampai selesai ya. Seperti yang adik-adik sudah ketahui, Kingdom Animalia terdiri dari beberapa film, di antaranya Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Nah, kali ini Kakak Indah akan menjelaskan mulai dari Annelida sampai Chordata. Yang pertama ialah film Annelida. Annelida berasal dari kata annulus dan oidos, sehingga kita bisa sebut cacing Annelida sebagai cacing bersegmen atau cacing gelang. Adapun ciri umum dari Annelida ialah tubuhnya memiliki lapisan tubuh triploblastik eusellomata, bentuk gilik bersegmen. Setiap segmen memiliki alat ekskresi, reproduksi, dan saraf. Untuk segmen yang sama kita sebut sebagai metameri. Kemudian sistem saraf berupa sistem tangga tali dan sistem sirkulasi terbuka. Habitat dari Annelida ada di air laut, air tawar, dan daratan. Untuk klasifikasi Annelida, berdasarkan banyaknya rambut, terdiri atas 3 kelas, yaitu kelas Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Polychaeta, poly berarti banyak, chaeta berarti rambut, sehingga Polychaeta merupakan cacing Annelida yang berambut banyak. Setiap ruas memiliki satu pasang parapodia atau struktur mirip kaki, kemudian bersifat dioecious. Sebagian besar hidup di laut, contohnya Eunis viridis atau cacing palolo dan Lycidis atau cacing wawo. Kedua cacing ini dapat dikonsumsi. Untuk cacing wawo banyak terdapat di provinsi NTB. Kemudian Oligochaeta. Oligos berarti sedikit dan chaeta berarti rambut. Oligochaeta merupakan Annelida berambut sedikit dan tidak memiliki parapodia. Ruas nomor 32-37 mengalami penebalan dan membentuk klitelum yang digunakan sebagai alat reproduksi. Kemudian hidup di air tawar dan daratan. Contoh dari Oligochaeta adalah Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Hirudinea merupakan cacing penghisap, tidak memiliki rambut dan parapodia. Teman-teman tahu cacing penghisap apa? Ya betul, lintah atau Hirudo medicinalis. Lintah memiliki zat antikoagulan yang mencegah pembukaan darah pada saat dia menghisap korbannya. Selanjutnya, film Mollusca. Mollusca berasal dari kata mollis yang berarti hewan bertubuh lunak. Ciri umum dari film Mollusca ialah tubuh lunak dan tidak bersegmen. Sebagian besar ditutupi oleh cangkang yang mengandung kalsium karbonat. Antara tubuh dan cangkang terdapat mantel, bersifat dioecious dan monoecious. Sudah memiliki sistem pencernaan, sirkulasi, respirasi, ekskresi, reproduksi, dan sistem saraf. Selanjutnya, mengenai klasifikasi Mollusca, berdasarkan bentuk kaki, cangkang, insang, dibedakan menjadi Amphineura, Bivalvia, Gastropoda, Scapopoda, dan Cephalopoda. Untuk Amphineura terdiri atas kelompok Aclopora, Monoplacopora, dan Polyplacopora. Untuk Polyplacopora memiliki cangkang berbentuk seperti genting, contohnya Chiton sp. Kemudian Bivalvia, tubuh dilindungi oleh setangkup cangkang dan insang berlapis seperti lembaran, sehingga bisa disebut juga sebagai Lamellibranchiata. Hidup di air tawar dan air laut. Contoh, Pinctada margaritifera atau kerang mutiara. Selanjutnya, kelas Gastropoda berjalan menggunakan perut atau perutnya digunakan sebagai kaki. Umumnya bersifat herbivora dan memiliki tentakel panjang sebagai alat penglihatan dan memiliki tentakel pendek sebagai alat pembau. Contoh dari gastropoda adalah Achatina fulica atau bekicot. Selanjutnya, kelas Scapopoda
memiliki cangkang seperti gading, namun memiliki lubang di kedua ujungnya. Kemudian, hidup di dasar perairan, contohnya Dentalium vulgare. Selanjutnya, kelas Cephalopoda, memiliki kaki di kepala. Jumlah tentakel bervariasi, terdiri atas dua ordo yaitu Tetrabranchiata dan Dibranchiata. Tetrabranchiata, contohnya Nautilus sp, merupakan satu-satunya cephalopoda yang memiliki cangkang. Selanjutnya, filum Arthropoda. Filum Arthropoda berasal dari kata arthron yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Sehingga kita bisa sebut arthropoda sebagai hewan dengan kaki beruas-ruas. Adapun ciri umumnya yaitu memiliki exoskeleton dari bahan kitin, simetri bilateral, memiliki mata faset atau majemuk, atau mata tunggal yang disebut ocellus, kemudian sistem peredaran darah terbuka, bersifat dioeceus atau alat kelamin jantan dan betina terpisah, alat pernafasan menggunakan trakea, insang, paru-paru kuku atau kulit, kemudian alat ekskresi berupa badan Malpighi dan Nephridia. Selanjutnya, mengenai klasifikasi arthropoda dibagi menjadi 4 subfilum, yaitu Crustacea, Myriapoda, Arachnida, dan Hexapoda. Crustacea, cirinya memiliki cephalothorax dan abdomen. Cephalothorax adalah kepala dan dada yang menyatu. Tubuhnya dilindungi oleh carapax dari zat kitin, kaki berjumlah 1 pasang pada setiap ruasnya, dan memiliki 2 pasang antena. Habitat di air tawar, air laut, dan daratan. Untuk klasifikasi Crustacea terdiri atas 2 kelompok, yaitu Entomostraca, yaitu Crustacea tingkat rendah, biasanya dalam bentuk zooplankton. Terdiri atas 4 kelas, yaitu Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda, dan Cirripedia. Selanjutnya, kelompok Malastostraca, yaitu Crustacea tingkat tinggi, dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Untuk Decapoda memiliki ciri, yaitu 5 pasang kaki, contohnya udang dan kepiting. Selanjutnya, subfilum Myriapoda. Myriapoda memiliki banyak kaki, terbagi atas bagian caput dan abdomen tanpa toraks. Kemudian, respirasi dengan trakea. Sistem saraf berupa sistem tangga tali. Kepalanya terdapat 1 pasang antena dan 1 pasang mata tunggal. Klasifikasinya terdiri atas 2 kelas, yaitu Chilopoda dan Diplopoda. Untuk Chilopoda, setiap ruasnya memiliki sepasang kaki, contohnya lipan atau Scolopendra subspinipes. Diplopoda, setiap ruas memiliki 2 pasang kaki, contoh luwing atau Jullus testiris. Selanjutnya, kelas Diplopoda memiliki ciri setiap ruas memiliki 2 pasang kaki, contoh luwing atau Jullus teristris. Selanjutnya, subfilum Arachnoidea. Cirinya, tubuh terbagi atas cephalothorax dan abdomen. Dorsal tubuh dilindungi oleh carapax dari zat kitin dan memiliki 4 pasang kaki di bagian dada. Klasifikasinya yaitu kelompok Scorpionida, contohnya kalajengking, Arachnida, contohnya laba-laba, dan Acarina, contohnya tungau. Selanjutnya, subfilum Hexapoda. Hexa berarti 6, poda berarti kaki, di mana kelompok Hexapoda memiliki 3 pasang kaki pada perut. Tubuh terdiri atas kepala, dada, dan perut. Memiliki sepasang mata faset atau mata majemuk dan sepasang antena. Segmen 9 dan 10 pada perut terdapat alat kelamin atau ovopositor. Kemudian, klasifikasinya terdiri atas kelompok Apterygota atau kelompok yang tidak memiliki sayap, contoh kutu buku. Selanjutnya, Pterygota atau kelompok yang memiliki sayap. Pterygota dibedakan atas 10 ordo, yaitu Odonata, contohnya capung, Homoptera, contohnya kutu kepala, Orthoptera, memiliki sayap lurus, contohnya belalang sembah, Isoptera, sayapnya tipis dan ukuran sama, contohnya laron, Coleoptera, sayapnya perisai, contohnya kepik, Lepidoptera, sayapnya berupa sisik, contohnya kupu-kupu,
Diptera memiliki halter untuk gerak gesit, contohnya nyamuk. Siphonoptera memiliki mulut penusuk dan pengisap, contohnya kutu anjing. Dan Hymenoptera, sayapnya berupa selaput, contohnya lebah madu. Selanjutnya, Kak Indah akan menjelaskan mengenai filum Echinodermata. Dari kata echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit, sehingga Echinodermata merupakan hewan berkulit duri. Kemudian ciri umumnya yaitu simetri radial, hidup di air laut, mulut di bagian ventral, dan anus di bagian dorsal. Echinodermata memiliki kaki amburakral yang berguna untuk bergerak dan menangkap mangsa. Selanjutnya, klasifikasi Echinodermata terdiri atas 5 kelompok, yaitu Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Untuk Asteroidea memiliki 5 lengan yang menyerupai bintang. Contohnya yaitu Lincaya levigatus atau bintang laut biru. Kemudian Ophiuroidea memiliki 5 lengan yang jika digerakkan menyerupai gerakan ular. Contoh Ophiotrix spesies atau bintang ular. Kemudian Echinoidea bentuknya bulat, tak berlengan, tetapi memiliki duri yang dapat digerakkan. Contohnya Diadema antillarum atau bulu babi. Selanjutnya Crinoidea, cirinya menempel pada substrat di laut dan bentuknya hampir menyerupai tumbuhan. Memiliki 5 lengan, contohnya Antedon sp. Yang terakhir ada Holoturoidea. Dapat memanjang dan memendek seperti cacing. Hidup di laut dan sebagai pembersih laut karena memakan kotoran dan sisa makhluk hidup. Contoh Holoturia sp atau teripang. Nah, kita akan membahas film yang terakhir ialah Chordata. Chordata memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki chorda dorsalis atau kerangka sumbu tubuh yang dapat berkembang menjadi kolumna vertebralis atau ruas tulang belakang. Selanjutnya memiliki batang saraf dorsal, simetri bilateral, dan memiliki selom. Chordata dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Acraniata yang tidak memiliki kranium. Acraniata terdiri atas kelompok Hemichordata, Urochordata, dan Cephalochordata. Untuk kelompok yang kedua ialah Craniata yang memiliki kranium atau tengkorak, meliputi kelompok Vertebrata. Berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi Pisces dan Tetrapoda. Pisces menggunakan sirip dalam bergerak. Pisces dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Agnatha, ikan yang tidak memiliki rahang, contohnya belut laut. Chondrichthyes, ikan bertulang rawan, contohnya ikan hiu dan ikan pari. Ochthyes, ikan yang bertulang keras, contohnya ikan air tawar seperti ikan mas. Selanjutnya, Tetrapoda memiliki alat gerak berupa kaki berjumlah 4. Tetrapoda terbagi menjadi 4 kelas, yaitu amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Amfibia merupakan hewan yang hidup di 2 tempat. Dia memiliki ciri khas berupa berdarah dingin atau poikilotermik. Terdiri atas 3 kelompok, yaitu Apoda, Urodela, dan Anura. Apoda ialah amfibia yang tidak memiliki kaki. Sedangkan Urodela memiliki kaki dan ekor. Sedangkan Anura memiliki kaki dan tanpa ekor. Contoh dari apoda ialah salamander cacing. Kemudian contoh dari urodola adalah salamander raksasa. Contoh dari Anura ialah katak. Selanjutnya kelas reptilia.
memiliki ciri kulit bersisik dan kering. Kemudian, sifat poikilotermik atau berdarah dingin dan memiliki kromatofora, bernafas dengan paru-paru. Klasifikasinya terdiri atas kelompok squamata. Squamata terdiri atas dua kelompok, yaitu Lacertilia dan Opidia. Lacertilia merupakan reptilia berkaki, contohnya cicak. Kemudian Opidia tidak berkaki, contohnya ular. Selanjutnya, kelompok Chelonia dilindungi oleh carapax dan plastron, contohnya kura-kura. Untuk kelompok Crocodilia, contohnya buaya. Dan terakhir ada kelompok Rhynchocephalia, merupakan reptil tertua, contohnya tuatara. Selanjutnya, kelas Aves memiliki ciri tubuh ditutupi oleh kulit berbulu, memiliki kerangka yang relatif ringan untuk memudahkan dalam terbang, bernafas dengan paru-paru, dan di sini ada beberapa kelompok ordo yang masuk ke klasifikasi Aves, yaitu Rosares, burung dengan kaki pengais, contohnya ayam; Ratites, burung yang tidak dapat terbang, contohnya kasuari; Anseriformes, burung perenang, contohnya entok; Cichoniformes, contohnya flamingo, ialah burung yang berkepala botak; kemudian Coraciformes, burung raja dengan paruh besar, contohnya burung rangkong. Selanjutnya, ordo Columbiformes merupakan burung yang memiliki tembolok besar, contohnya burung merpati. Kemudian Apodiformes, burung dengan lidah panjang, contohnya kolibri. Dan terakhir, Oschines, burung penyanyi, contohnya burung cendrawasih. Yang terakhir ialah kelas Mamalia. Kelas Mamalia memiliki ciri memiliki kelenjar susu, memiliki diafragma, memiliki kelenjar minyak dan keringat, dan umumnya berambut dan bereproduksi secara vivipar. Klasifikasinya ialah Monotremata, merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur, yaitu platypus; Marsupilaria, mamalia berkantung, contohnya kanguru; Chiroptera, mamalia dengan tangan menjadi sayap, contohnya kelelawar; Insectivora, yaitu pemakan serangga, contohnya tikus pohon; Polydota, memiliki tubuh bersisik, contohnya terenggiling; Rodentia, mamalia pengerat, contohnya tikus dan tupai; kemudian Logomorpha, mirip Rodentia, hanya saja dia memiliki gigi seri berjumlah 4, contohnya kelinci budidaya. Selanjutnya ada Cetacea, mamalia yang tidak punya rambut dan daun telinga, biasanya hidup di laut, contohnya ikan paus dan pesut. Untuk kelompok selanjutnya ialah Sirenia, dengan cirinya memiliki tungkai depan seperti dayung, contohnya ikan dugong. Selanjutnya Carnivora, hewan pemakan daging, contohnya harimau; Pinnipedia, contohnya anjing laut; Proboscidea, memiliki belalai, contohnya gajah; Perissodactyl, berjari ganjil, contohnya kuda dan badak; Arthrodactyla, berjari genap, contohnya sapi dan kerbau; Dermoptera, bersayap kulit, contohnya kubung; Primata, memiliki tangan dan kaki yang berjari 5. Untuk primata dibagi menjadi 2 kelompok. Prosmi terdiri atas kelompok Tupaidae, contohnya tupai; Lemuridae, contoh lemur; dan Tarsidae, contohnya tarsus. Selanjutnya, Arthropoidae terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Cercopithecidae, contohnya kera babon; Pongidae, contoh simpanse; dan yang terakhir Hominidae, Homo sapiens. Oke Sobat Piper, cukup sekian pembelajaran dari Kakak Indah. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Piper Pusat. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mengupdate video terbaru dari Piper Pusat.